berperilaku lebih baik, mereka cenderung berperilaku lebih baik, lebih tinggi di dalam organisasi begitu. Tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, efektif sama efisien, tetapi kita ternyata di sana juga ada satu penelitian yang menyampaikan kita itu kalau di dalam Islam itu tahun begitu ya, membantu rekan kerja dengan baik sehingga apa pekerjaan kita itu akan selesai bersama-sama tepat waktu begitu. Nah itu adalah beberapa penelitian yang coba kami pahami ya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016. Itu ternyata dengan identitas diri kita yang kuat, kita memainkan peran sebagai seorang karyawan tadi, betul-betul saya adalah seorang karyawan begitu ya, dengan kuat gitu, ternyata itu mempengaruhi kinerja mereka. Sehingga kalau kita sekarang berperan sebagai seorang peneliti mungkin ya, atau kita berperan sebagai seorang dosen, dan kita mengidentifikasikan diri sebagai seorang dosen, itu nanti akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih nyaman dilakukan begitu ya. Karena terkadang memang, wah dosen itu lumayan ribet begitu ya, dengan PKD dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita identifikasinya, oke, saya adalah sekarang memerankan seorang dosen, memang harus seperti itu. Maka itu akan lebih mudah diikuti, akan lebih mudah di apa sih alurnya begitu ya, akan dia tidak mentang alur tersebut. Nah itu adalah peran dari bagaimana identity teori ini bisa menguatkan peran apa sih namanya, membahas tentang banyak hal, tapi bagaimana kita menguatkan peran-peran di dalam kehidupan kita. Gitu. Bapak sepertinya agak ngeliat. Terlihat nggih Bapak dan Ibu? Terlihat, Bu, terlihat. Oh, iya, siap. Nah, beberapa penelitian teori identitas di dalam organisasi ini fokusnya tadi bahwa bagaimana seseorang individu itu mengidentifikasikan diri dalam konteks pekerjaan mereka. Nah, pastinya itu dipengaruhi oleh identitas sosial ya tadi, ada dinamika di dalamnya. Jadi begini Bapak dan Ibu, saat kita menjadi seorang karyawan, katakan kita di bidang pemasaran begitu ya, maka kita maksud di dalam identitas sosial itu adalah berarti kita pada lingkup atau identitas sosialnya adalah seorang karyawan yang bekerja di bidang pemasaran. Begitu ya. Maka kita akan lebih mengidentifikasikan diri kita sebagai seorang tenaga pemasaran. Lingkupnya adalah mereka-mereka yang bekerja di bidang pemasaran begitu. Agak berbeda mungkin di kelompok yang lainnya, katakan di bidang keuangan, di bidang SDM dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini yang mempengaruhi adanya interaksi dengan sesama kelompok begitu ya. Mungkin kita interaksi kita dan kelompok yang lainnya karena kita identitas sosialnya adalah kita adalah seorang karyawan yang bekerja di dalam bidang pemasaran, kita lebih intens, lebih kuat mengidentifikasikan diri kita di identitas sosialnya adalah sebagai seorang karyawan di bidang pemasaran. Maka mungkin identitas sosial kita di bidang yang lainnya itu akan semakin turun begitu ya, kita akan semakin loyal di bidangnya kita semakin bisa memahami di bidangnya kita akan semakin lebih apa yang namanya ya lebih merasa kita karyawan eh, pemasaran begitu. Jadi itu yang pengaruh interaksi dinamika per kelompok. Di mana kelompok kita berada, maka kita akan lebih kuat mengidentifikasikan diri kita di kelompok tersebut. Itu adalah identitas sosial begitu. Mungkin pada suatu ketika saya contohkan yang agak simpel begitu ya. Saat suatu ketika saya katakan berada di kelompok pecinta bola begitu ya, maka mau nggak mau ya kita akan berada di lingkungan itu mencintai bola begitu, berteriak seperti mereka yang sama-sama mencintai bola, gadang seperti mereka yang mencintai bola begitu ya. Maka saat berada di kelompok lain yang tidak suka bola, kita akan sedikit menjauh begitu karena kelompoknya kita sudah yang suka bola nih begitu. Seperti itulah kalau identitas sosial. Peran kita sebagai apa? Supporter bola dan lain sebagainya itu. Ya jadi memang ini sesuatu yang kita perankan sekarang itu terkait dengan apa yang sedang kita cinta, sedang kita ikuti begitu. Nah,
Kalau identitas organisasi ini berkaitan dengan bagaimana kita itu berada di dalam sebuah organisasi begitu ya. Jadi tadi mengidentifikasikan dengan tempat mereka bekerja begitu ya, dengan nilai-nilai perusahaan, budaya dan lain sebagainya, dengan tujuan bersama, visi misi dan lain sebagainya. Nah, kalau sosial itu berarti yang tadi saya sudah sampaikan, berdasarkan berbagai kategori jabatan, kelompok, tim, dan lain sebagainya. Jadi ini yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dan bekerja sama dengan baik itu kelompok yang sama dengan kita ataupun yang tidak sama dengan kita. Gitu. Nah, dampak terhadap kinerja dari bagaimana kita mempunyai identitas yang kuat adalah ada sebuah motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi bekerja dengan sebaik mungkin karena kita merasa bahwa kita peran kita sekarang adalah pada menjadi apa begitu ya. Jadi kita punya komitmen yang besar untuk peran yang kita mainkan. Nah, kalau seandainya ada konflik gitu, atau kerjasama begitu, maka kita bagaimana identitas kita itu bisa mendorong sebuah kegiatan. Oke, yang tadi saya sampaikan untuk identitas sosial. Kalau kita sama-sama merasa tidak lingkupnya kecil ya Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita sudah merasa lingkupnya besar dalam sebuah organisasi, maka kita akan akan apa namanya ya, akan mencoba bagaimana visi misi perusahaan akan tercapai sehingga itu akan ada kerjasama, kolaborasi, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Begitu. Nah, tapi kalau ada sebuah perubahan struktur begitu atau perubahan di dalam organisasi itu nanti fokusnya kepada personal identity-nya. Kita semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka sebenarnya kita akan semakin mudah untuk uh, berubah begitu atau menyesuaikan diri dalam perubahan tersebut. Nah, sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita memahami dengan teori-teori identitas ini dalam konteks luas organisasi, maka sebenarnya kita itu bisa menganalisa bagaimana identitas sosial itu ternyata dapat mempengaruhi perilaku dan dinamika di dalam tempat kerja. Di Indonesia beraneka ragam tetap satu juga, begitulah ya Ibu Bapak konteks dari identity teori ini. Nah, ini ada beberapa penelitian uh, apa terkait dengan identity teori, fokusnya kepada 3 tahapan identity teori tadi, dari personal, role identity, dan social identity. Di sana ternyata hasilnya dari penelitian ini, ya hasilnya adalah bahwa yang sangat berperan terhadap apa sih namanya kinerja begitu ya, itu sebenarnya adalah role identity yang paling berperan. Semuanya berperan, tapi yang paling tinggi adalah di peran di role identity-nya begitu. Uh, Nah, di beberapa yang saya baca itu memang uh, penelitian tentang identity theory, nanti kita bisa bisa apa namanya ya, cari bersama, menggeser bersama, ternyata ini masih jarang dilakukan untuk identity theory itu sendiri. Jadi yang membahas 3 konsep identity besar tadi, dari personal, terus role dan sosial, itu masih sedikit banget begitu ya diteliti. Ini menjadi gap ya, sehingga menjadi peluang besar kita untuk bisa mengembangkannya. Nah, yang terbaru adalah tadi saya sampaikan di dunia politik, oh ternyata identity theory khususnya adalah personal identity ini sangat berpengaruh untuk bisa kita kembangkan, kita gunakan di dalam dunia politik. Kita bisa kaitkan politiknya bukan politik yang luas begitu ya, tetapi politik di dalam organisasi itu sendiri ternyata menarik gitu ya. Coba nanti kita bisa belajar bersama, mungkin bisa kolaborasi riset untuk kita bisa melakukan penelitian-penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang sudah saya lakukan juga untuk identity theory, ada 2 yang sudah publish, mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita bersama. Baik, terima kasih untuk kesempatannya berbagi. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan sedikit ilmu ini, karena sebenarnya kalau
ilmu tanpa praktek itu nggak ada efek ya Bapak dan Ibu, nggak ada efek karena semuanya hanya menjadi teori saja. Dan saya apresiasi untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu dari Sabtunya ini untuk mengikuti kegiatan. Semoga kita menjadi orang proses karena mau berproses, walaupun prosesnya itu sederhana yang bisa saya sampaikan. Gitu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Bu Dr. Hesti. Oke. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawabnya nanti di akhir ya, untuk semua narasumber sudah menyampaikan bahan materinya, baru kemudian kita buka sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua, izin share untuk profil dari narasumber kita yang kedua. Ya, tampil ya. Jadi untuk narasumber kedua kita nanti ini adalah Ibu Dr. Luciana KPS MCAP. Beliau merupakan dosen juga dan memiliki bidang keilmuan di ilmu keperawatan. Ya, kalau tadi narasumber yang pertama kita itu bidang keilmuan adalah manajemen. Narasumber kedua kita bidang keilmuannya adalah ilmu keperawatan, di mana dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang caring theory. Beliau S2-nya dari Universitas Indonesia dan S3 beliau juga dari Universitas Indonesia. Beliau sangat aktif mengikuti kegiatan pelatihan. Hampir tiap tahun beliau aktif mengikuti pelatihan dan juga beliau memiliki pengalaman penelitian, terus menghasilkan buku ajar, karya ilmiah, dan sangat banyak ini. Kalau saya baca satu-satu ini 1 jam sendiri habis nih untuk membaca profil beliau. Untuk efisiensi waktu, saya persilakan waktu dan tempat kepada Bu Dr. Luciana untuk sharing ilmu terkait caring teori. Monggo Bu Dr. Luciana. Oh, maaf, saya masih di mute. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Pak Adi ya. Izin, apakah PPT saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Sudah ya? belum full screen, belum full screen. Oh, belum. Ya. Apakah sudah ini? Ya, sudah. Baik. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Mungkin sama seperti Ibu Esti ya, saya mau berpantun dulu, boleh ya? Semangat. Ya, supaya kita kenal ya. Ya. Saya kebetulan dari Jakarta ya. Jadi saya mau buat pantun tentang Jakarta sedikit. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Sambil makan es cendol dingin. Belajar caring penuh makna agar pelayanan semakin disiplin. Yes, sehat selalu. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Tua, Bapak Sri Hartono,
dan Bapak Adi ya, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mungkin salah satu teori keperawatan yang paling transformatif saat ini, yaitu teori human caring dari Jean Watson. Saya sih percaya bahwa nggak ada di audiens semua yang nggak pernah merasakan situasi dirawat di rumah sakit. Entah itu keluarga, entah itu istri, entah itu anak, family, pasti pernah dirawat di rumah sakit. Dan yang paling sering berinteraksi dengan kita adalah perawat. Ya. Jadi saya kali ini akan memperkenalkan sebetulnya ilmu keperawatan tentang caring itu seperti apa. Jadi mungkin saya juga sifatnya di sini hanya sharing aja. Barangkali di antara para audiens ada yang lebih berpengalaman atau lebih ahli dalam hal ini. Dan, teori human caring ini dikembangkan oleh Jean Watson. Jadi teori ini menawarkan perspektif yang sangat mendalam tentang bagaimana kita sebagai perawat tidak hanya berperan dalam penyembuhan fisik penyakit pasien, tapi juga bagaimana kita bisa menyentuh aspek spiritual dan emosional pasien. Jadi Terry Watson ini merupakan seorang perawat, namun dalam pemikirannya dia sangat dipengaruhi oleh pendekatan psikologis, ya psikolog juga. Bagaimana Watson ini menjadi pionir dalam teori keperawatan berbasis caring. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan konsep caring atau kepedulian ya di dalam dunia keperawatan. Jadi Watson mengembangkan teori caring ini tahun 1970. Jadi beliau mengembangkan teori caring karena terinspirasi oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Maslow dan Rogers ya. Ada tiga pilar utama yang dikemukakan oleh Watson berdasarkan pendekatan fenomenologi. Beliau menekankan bahwa setiap individu memiliki pengalaman unik dan persepsi subjektif ya terhadap realitas mereka yang harus dihargai. Jadi kalau di pelayanan itu, kalau kita melihat pasien, pasien itu akan menampilkan respons yang berbeda terhadap stimulus ya. Jadi dia akan menampilkan respon yang berbeda terhadap stimulus yang sama karena dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang ada pada pasien. Kemudian dari pendekatan eksistensialisme bahwa kebebasan dan tanggung jawab dari perawat ini untuk menciptakan makna dan tujuan. Kemudian spiritualitas diakui bahwa ada dimensi spiritualitas manusia dan pentingnya perawat mengenali serta menghormati kebutuhan spiritualitas pasien. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di pelayanan ini banyak sekali pasien yang dirawat baru pada pendekatan aspek fisik, bagaimana perawat berfokus pada merawat fisiknya aja. Padahal sebetulnya yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana pasien ini terpenuhi kebutuhan yang lainnya, seperti misalnya kebutuhan spiritualitas, kebutuhan psikologis, sosial, spiritual gitu ya. Ada kasus di mana pasien ditransplantasi ginjal dengan mengambil ginjal kakaknya. Pasien ini posisinya adalah sebagai seorang adik. Kemudian setelah transplantasi berhasil, si pasien ini balik ke rumah dan kemudian setelah beberapa lama pasien ini bunuh diri karena dia merasa tidak berharga, dia telah menyusahkan gitu. Hal ini yang tentunya harus menjadi perhatian dari perawat, bagaimana kita bisa merawat pasien bukan hanya pada aspek fisik, tapi juga pada aspek psikososial. Jadi pasien itu sehat secara holistik ya. Jadi sejarah dan perkembangan teori ini seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Watson mengenalkan teorinya pada tahun 70, diinspirasi oleh teori-teori sebelumnya. Kemudian 4 pilar utama yang mendasari dari teori Watson ini, kalau di dalam keperawatan itu ada istilahnya namanya paradigma keperawatan. Bagaimana perawat, pilar paradigma keperawatan itu terdiri dari manusia, lingkungan, ya, dan kesehatan. Jadi dalam teori caring ini, manusia itu terdiri dari fisik, mental, emosi, dan spiritual.
individunya sangat unik dengan berbagai kebutuhan. Perawat harus melihat manusia itu tidak hanya sebagai objek perawatan, tetapi sebagai pribadi yang perlu dihargai martabat dan integritasnya. Jadi hubungan yang dibangun nantinya akan bersifat transpersonal. Kemudian lingkungan dalam konsep teori keperawatan caring dianggap bukan hanya lingkungan fisik aja, tapi juga mencakup suasana emosi pasien, mental dan spiritual yang mendukung proses penyembuhan. Misalnya lingkungan fisik, misalnya ruang perawatan itu harus nyaman, ruang perawatan itu harus bersih ya. Pencahayaan untuk siang hari, untuk malam hari itu harus kita siapkan yang mendukung tidur pasien misalnya, suhu di ruangan, suhu yang nyaman untuk pasien bisa istirahat, bisa tidur dan kebersihan di ruangan ini harus diperhatikan dalam pemberian pelayanan. Kemudian lingkungan emosional, perawat juga memandang dan juga menyikapi suasana hati pasien yang berbeda-beda, mood pasien itu berbeda dan kita melakukan pendekatan juga yang berbeda. Kemudian hubungan interpersonal dan dukungan ya, dukungan yang kita berikan apabila pasien misalnya melalui masa sedih ya atau grieving, misalnya dia kehilangan anggota tubuh, di mana dia harus diamputasi, dia harus diangkat payudaranya, atau dia harus diangkat rahimnya. Ini kita memberikan lingkungan emosional yang mendukung, sehingga pasien bukan hanya sembuh secara fisiknya, tapi juga dia siap secara emosi menghadapi perubahan pada tubuhnya. Kemudian lingkungan mental. Bagaimana kita juga menstimulasi kognitif pasien mengenai penyakitnya, apa yang harus dilakukan, pendidikan kesehatan apa yang diperlukan pada pasien diabetes, misalnya pendidikan apa yang diperlukan pada pasien dengan hipertensi, dengan stroke, dan juga kita melakukan aktivitas yang merangsang pikiran dan akses informasi. Itu menurut teori caring dari Jane Watson mengenai aspek lingkungan. Kemudian kesehatan dipandang sebagai sebuah keseimbangan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi keseimbangan kesehatan itu terbentuk apabila seimbang tubuh, pikiran, dan jiwanya. Kemudian keperawatan, bagaimana perawat itu memberikan perilaku caring sehingga bisa dirasakan oleh pasien. Jadi pasien melihat perawat itu udah bisa sembuh gitu, istilahnya gitu. Ini bukan artinya bahwa kesembuhan pasien itu bukan hanya dipengaruhi oleh pemberian obat, perawatan yang baik, tapi bagaimana perhatian kita, kasih sayang yang kita berikan kepada pasien, dukungan yang dapat meningkatkan kesehatan pasien secara holistik. Seperti itu dalam konsep caring. Jadi bagaimana contoh yang sederhana misalnya ya, bagaimana kita bisa menginfus pasien, melakukan penusukan jarum infus kepada pasien, tapi pasiennya nggak ketakutan. Jangankan pasien, perawat sendiri juga ada yang takut diinfus. Ya, jangankan itu ya, perawat sendiri ada yang takut kalau dia diinfus, ada yang nggak mau diinfus, tapi dia paling mahir nginfus orang, tapi kalau dia sendiri dia takut gitu. Jadi, bagaimana kita memberikan pendekatan yang baik ketika menginfus, pasien jadi tidak cemas, pasien malah tenang. Begitupun dengan anak-anak misalnya diinfus tidak ketakutan atau apa. Nah inilah teori keperawatan dalam pendekatan caring ya. Nah kemudian 7 asumsi yang mendasari teori caring ini adalah bahwa kepedulian itu dapat ditunjukkan dan dipraktekkan secara efektif hanya secara interpersonal. Artinya bahwa bentuk caring yang kita berikan kepada pasien itu tentu akan berbeda-beda karena kita ketahui individu itu unik. Karena ada pendekatan budaya yang tentunya harus kita perhatikan juga. Ada beberapa orang yang mungkin tidak tidak mau gitu ya dengan cara diperhatikan, ditatap atau sebagainya gitu ya. Jadi perilaku caring itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi memang harus dipraktekkan dan harus diperhatikan, pendekatannya secara interpersonal. Kemudian caring ini terdiri dari faktor karatif yang sekarang berganti menjadi karitas proses ya, yang menghasilkan kepuasan pada kebutuhan tertentu pada manusia. Asumsi yang ketiga, perawatan yang efektif akan meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan individu dan keluarga. Jadi ketika pasien masuk ke dalam ruang rawat, dia harus ada sesuatu nilai tambah ya, value added yang dia peroleh ketika dia dirawat oleh perawat. Kemudian menerima seseorang tidak hanya seperti dia sekarang, tetapi bagaimana dia nanti di masa depan. Artinya seperti ini, misalnya pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi badannya utuh, tetapi kemudian dia harus dilakukan tindakan intervensi, ataukah itu diamputasi, ataukah dia dilakukan dipasang pin atau alat-alat lain yang harus dia gunakan, ini kita harus menyiapkan dia
ya dia dan keluarga agar bisa dapat menerima perubahan pada dirinya. Kemudian asumsi yang kelima, lingkungan yang peduli adalah lingkungan yang menawarkan pengembangan potensi dan memfasilitasi individu melakukan tindakan terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian caring itu lebih banyak healthogenik daripada curing, artinya bahwa caring itu bukan berfokus pada penyembuhan, tapi bagaimana dia melakukan tindakan upaya perawatan dan kepedulian terhadap kesehatan pasien. Kemudian praktek kepedulian adalah inti dari keperawatan. Perawat tanpa ada kepedulian, tanpa ada caring itu tidak akan mungkin dapat mencapai kualitas pelayanan yang optimal. Kemudian konsep kunci dari teori human caring itu sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah transpersonal caring relationship, kemudian caring moment dan karitas proses. Di aspek-aspek inilah riset itu dilakukan. Jadi bagaimana misalnya ya transpersonal caring ini adalah hubungan yang mendalam antara perawat dan pasien yang melampaui dimensi fisik, mencakup aspek spiritual, emosional, dan mental. Kemudian caring moment, momen-momen spesifik dalam interaksi pasien perawat di mana kepedulian diwujudkan dan dipraktekkan. Kemudian karitas proses, serangkaian tindakan dan perilaku yang dilakukan perawat untuk menunjukkan kepedulian kepada pasien. Memang ini konsepnya banyak di dunia kesehatan ya Bapak Ibu, tetapi sebetulnya teori ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ya, transpersonal caring relationship. Bagaimana kita membina hubungan caring yang mendalam dengan anak, dengan keluarga, dengan pasangan, seperti itu. Caring moment, bagaimana kita menerapkan caring moment ini dalam kehidupan di keluarga, misalnya ya, kedekatan ayah dengan anak, kedekatan istri dengan suami, atau kedekatan yang lebih baik gitu ya, lebih dalam kepada keluarga, misalnya seperti itu. Nah, contoh risetnya misalnya penerapan karitas proses misalnya ya, pada bagaimana karitas proses ini diterapkan pada situasi yang stressful, pada situasi traumatik pada pasien. Ya, pasien yang mengalami trauma multiple, misalnya dia mengalami fraktur multiple, itu artinya dia kakinya remuk, pendarahan di mana-mana, keluarga panik gitu ya. Keluarga panik, bagaimana kita menerapkan caring proses di situ ya. Kita menolong pasien, kita jadi di dalam karitas proses itu ada yang namanya helping relationship. Jadi bagaimana kita menolong pasien, mendengarkan apa yang diharapkan pasien, dan lain-lain. Kemudian misalnya di transpersonal caring relationship ini, salah satu contohnya adalah bagaimana kita, penelitiannya meningkatkan komunikasi terapeutik ya, meningkatkan komunikasi terapeutik untuk meningkatkan kepercayaan pasien, seperti itu. Salah satu contohnya dalam penerapan riset. Nah, ini adalah, kita lebih jauh lagi mengenai transpersonal caring. Transpersonal caring ini filosofinya didasarkan pada keyakinan bahwa perawat bukan hanya intervensi medis, tadi sudah saya jelaskan, tetapi juga proses yang memperhatikan kebutuhan spiritual dan kemanusiaan pasien. Jadi perawat bertindak sebagai fasilitator ya untuk penyembuhan holistik. Di dalam teori ini kita memanusiakan setiap interaksi, menghargai martabat dan nilai setiap individu. Jadi ada kalau di pelayanan itu ya Bapak Ibu, ada pasien misalnya dia bleeding ya, dia bleeding itu dia pendarahan masif sampai dia shock hipovolemik, dan dia ini butuh transfusi. Jadi ada beberapa pasien yang dalam kepercayaannya itu menolak transfusi, menolak pemberian transfusi darah. Nah, di sini perlu pendekatan transpersonal caring, bagaimana pasien ini bisa kita hargai juga keputusannya, tetapi juga dia juga perlu memahami bahwa pemberian transfusi darah ini adalah sebagai bentuk dari kita untuk membantu kondisi pasien. Jadi inilah peran tantangan ya dalam menerapkan transpersonal caring dalam keperawatan gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kita memupuk transpersonal caring ini? Yang pertama adalah kita active listening. Bagaimana kita ketika pasien mengeluhkan sesuatu pada tubuhnya, kita memperhatikan sepenuhnya apa yang dikatakan pasien, baik secara verbal maupun non-verbal yang ditunjukkan oleh pasien. Seringkali kita, ya, sehari-hari ini, seringkali kita lebih banyak maunya didengar, tapi nggak mau mendengarkan. Ya. Ketika kita
mau menjadi perawat yang caring, maka kita harus mau mendengarkan pasien. Ya. Kemudian empati. Bagaimana kita juga mencoba memahami dan berbagi perasaan pasien jika kita bahkan jika kita belum mengalaminya secara pribadi. Ya, pasien mengeluh dia banyak masalah, dia sepertinya udah nggak punya harapan dan lain-lain, kita mencoba memahami dan berbagi perasaan ya dengan pasien empati. Kemudian building trust. Building trust ini menciptakan lingkungan di mana pasien merasa aman untuk berbagi kekhawatiran dan kerentanan yang mereka alami. Kepercayaan, pasien adalah orang asing, kita juga orang asing buat pasien, tapi bagaimana pasien itu bisa percaya kepada kita, itulah yang perlu kita tunjukkan kepada pasien, bagaimana pasien bisa percaya kepada kita dan dia jujur dengan keluhannya pasien, keluhan yang mereka alami, tidak menutupi masalah kesehatan yang mereka alami agar kita memberikan perawatan yang sesuai dengan permasalahan mereka. Kemudian cara yang berikutnya adalah respect. Kita merawat pasien dengan bermartabat dan mengenali otonomi dan pilihan mereka. Ya, jadi itu untuk memupuk transpersonal caring dan ini bisa kita jadikan juga sebagai area untuk meneliti. Misalnya aja active listening. Seberapa banyak sih perawat yang memiliki perilaku active listening kepada pasien? Berapa persen sih penerapan perilaku empati pada pasien? Berapa empati perawat kepada pasien? Berapa persen sih pasien yang percaya kepada perawat gitu. Jadi itu baru deskriptif. Apalagi kalau misalnya multivariat, bagaimana kita ingin mengetahui faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kepuasan pasien gitu ya? Atau faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap perilaku caring perawat gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang sub-elemen teori caring yang berikutnya adalah momen caring ya, momen peduli. Jadi di dalam ini ada lagi item yang harus diperhatikan ya. Salah satu contohnya juga tadi ada beberapa kesamaan ya bagaimana momen peduli itu kita artinya hadir bagi pasien, kita menyempatkan diri bagi pasien misalnya 5 menit atau 3 menit kita menyapa pasien dan menanyakan keadaan pasien, apa yang dia alami hari ini, apa yang dia keluhkan hari ini. Jadi untuk bisa melakukan momen peduli itu, berarti kita harus memberikan perhatian, mendengarkan juga tadi ya, kok empati, dan kita juga memperhatikan bagaimana komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh pasien. Nah, dampak dari momen peduli yang kita berikan kepada pasien ini akan terjadi outcome yang baik bagi pasien. Misalnya kepuasan pasien. Pasien akan meningkat, pasien merasa dihargai, dihormati, ya, karena dia mau didengarkan gitu ya. Kemudian pasiennya juga jadi lebih kooperatif. Kalau kita menghargai pasien, mendengarkan pasien gitu ya, tidak menghakimi pasien atau tidak memberikan edukasi yang berlebihan kepada pasien gitu ya, kita kita sesuai gitu dengan kebutuhan pasien, pasien akan lebih ketika kita minta untuk minum obat, untuk menghindari makanan yang tidak boleh dimakan, untuk cepat latihan mobilisasi, jadi patuh terhadap pengobatan. Kemudian juga pasien bisa berkurang masa perawatannya. Jadi masa peduli ini dapat berkontribusi terhadap pemulihan yang lebih cepat dan masa rawat inap di rumah sakit yang lebih singkat. Nah, jadi tadi sudah ya strateginya. Nah, ini sudah ya. Kemudian bagaimana ya kita bisa menerapkan momen peduli di praktek keperawatan ini? Kita harus tulus ya, kelihatan tulus. Jadi bukan hanya sekedar service slip aja bahwa kita ingin menolong pasien, tapi kita tunjukkan minat yang tulus ketika bercakap, ketika bertanya tentang keadaan pasien, kita menawarkan apa bantuan yang dapat kita berikan, kemudian pertahankan sikap positif, ceria, tersenyum gitu ya, dan kita alokasikan waktu untuk berinteraksi dengan pasien. Yang terakhir adalah karitas proses. Karitas proses ini merupakan elemen ketiga dari teori human caring, yang artinya sebetulnya karitas proses ini artinya menghargai, memberikan perhatian, gitu ya, yang baik untuk pasien. Dan di sini ada 10 perilaku karitas proses. Jadi perilaku caring itu bisa ditunjukkan oleh perilaku karitas ya, proses karitas. Yang pertama, kita harus mempraktekkan cinta kasih dan keseimbangan hati. Artinya perawat itu harus menunjukkan kasih sayang kepada pasien ya, memperhatikan kebutuhan pasien dan tulus dari hatinya bahwa dia memang menginginkan kesehatan pasien. Ya.
Menanamkan iman dan harapan artinya ini aspek spiritualitas, bagaimana perawat juga bisa meningkatkan aspek spiritualitas pasien selama dirawat. Sebagai contoh misalnya ya, pasien itu sering sekali dirawat di rumah sakit, di rumah dia sholat, tapi ketika di rumah sakit dia nggak sholat. Sering sekali pasien itu tidak sholat di rumah sakit. Kenapa dia tidak sholat? Ternyata dia tidak tahu bagaimana caranya sholat ketika sakit. Bagaimana caranya sholat ketika pasang kateter. Bagaimana caranya berwudu ketika terpasang infus atau alat-alat lain dalam tubuh. Nah, inilah yang perlu kita edukasi pasien bagaimana cara melakukan sholat ketika dipasang kateter, bagaimana berwudu dengan tayamum, atau bagaimana berwudu dengan menggunakan air, dan lain-lain. Ini yang bisa kita lakukan di sini, bagaimana kita masuk ke dalam dimensi spiritualitas yang dimiliki oleh pasien. Atau bahkan mungkin salah satu yang mungkin sangat ekstremal, yang tentunya kita tidak ingin itu terjadi, bagaimana kita mengantarkan pasien pada kematian yang menyenangkan. Jadi kalau dalam Islam mungkin bagaimana kita bisa mentalkinkan pasien ketika dia sudah sakaratul maut. Kita talkinkan dia, kita kita bawa dia, kita iringi kematiannya dengan husnul khotimah gitu. Kemudian menumbuhkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam caring ini kita bukan hanya dituntut untuk berperilaku caring kepada orang lain, tetapi kita harus juga caring kepada diri kita sendiri. Jadi perawat misalnya dia harus caring terhadap kebutuhan pasien, tapi perawat juga harus bisa caring kepada kebutuhan perawat sendiri. Misalnya perawatnya kurang tidur, ya ini harus tidur dulu. Nah, perawatnya eh, artinya bukan dalam pekerjaan dia tidur ya, maksudnya kebutuhan tidur pasien perawat juga harus terpenuhi, kebutuhan nutrisi perawat juga harus terpenuhi supaya dia tampil prima depan pasien. Kemudian mengembangkan hubungan percaya dan saling membantu, mempromosikan dan menerima perasaan positif dan negatif, menggunakan proses caring untuk pemecahan masalah, melakukan edukasi kepada pasien, menyediakan lingkungan yang mendukung, mempertahankan hubungan spiritual dengan diri dan orang lain, dan hadir dan berkomunikasi dengan pasien. Kalau perawat ke pasien tidak berbicara, pasien tidak diajak komunikasi sama perawat, itu udah nggak caring berarti perawatnya. Ya, seperti itu ya. Jadi proses karitas dalam praktek keperawatan ini mencakup assessment, kemudian planning, dan intervention. Jadi bagaimana perawat mengkaji kebutuhan pasien, melakukan perencanaan, dan memberikan intervensi yang sesuai untuk kesembuhan, kesejahteraan, dan harapan. Ini seperti ini ya beberapa hasil riset. Ternyata hasil riset telah membuktikan bahwa perilaku caring ini akan meningkatkan komunikasi antara perawat dengan pasien, meningkatkan kepuasan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan yang ditandai dengan misalnya tadi ya, length of stay, jadi lama masa rawat itu jadi lebih singkat. Beberapa penerapan teori caring yang sudah ditetapkan dalam riset, terutama ini di pendidikan keperawatan ya, yang berfokus pada hubungan transpersonal, empati, kasih sayang, ini sudah membuktikan adanya pengembangan kurikulum. Jadi bagaimana pengembangan kurikulum ini, perilaku caring ini bisa masuk ke dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Jadi bukan hanya pendidikan keperawatan aja, sebetulnya ini juga di perilaku caring di anak-anak SD, di toddler, bagaimana mereka bisa caring kepada orang lain gitu. Kemudian metode pembelajaran online ya dengan lingkungan digital ini juga telah dilakukan ya dengan membina komunitas peduli secara global, dan juga bagaimana teori caring ini digunakan secara efektif dalam perawatan kesehatan masyarakat dalam kasus COVID yang kemarin ya. Jadi perawat mengintegrasikan dukungan psikologis dan perawatan spiritual untuk mengurangi tekanan emosi ya, ketika COVID itu kan sangat mencekam sekali ya, ketakutan akan kematian gitu ya, karena COVID itu virulen banget, kemudian belum ada obatnya, sehingga kecemasan itu melanda seluruh masyarakat, bahkan pada tenaga medis ya, bagaimana mereka ketakutan akan tertular penyakit oleh pasien, ketakutan menularkan penyakit juga ketika pulang ke rumah, dan ini teori Caring Watson ini dijadikan kerangka kerja untuk meningkatkan
dilakukan penelitian untuk mengembangkan intervensi-intervensi berdasarkan teori caring agar dukungan psikologis dan spiritual ini bisa meningkatkan ketahanan dari perawat, ya, resiliensi perawat untuk tetap berjuang memberikan pelayanan pada masa pandemi. Kemudian dalam kesehatan masyarakat sendiri, konsep mindfulness care ini sudah mulai diteliti bagaimana konsep mindfulness ini dapat menumbuhkan kesadaran dan empati sehingga bisa diterapkan untuk mereduksi penyalahgunaan narkoba dan kehamilan remaja. Nah, karena sekarang ininya sudah ini ya, Bapak Ibu, kehamilan remaja di sekolah gitu ya, penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa juga makin marak, di masyarakat juga makin banyak. Sehingga konsep mindfulness ini merupakan pengembangan dari teori caring bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian di dalam sektor non-kesehatan lainnya, misalnya di leadership ya, bagaimana teori keperawatan caring ini dikembangkan menjadi sebuah model yang disebut model caring leadership. Bagaimana seorang pemimpin itu memiliki perilaku yang caring kepada anak buahnya sehingga outcome organisasi bisa meningkat. Ya, terutama engagement ya, keterikatan antara atasan dengan bawahan menjadi lebih baik dan nanti outcome bagi organisasi juga lebih tinggi gitu. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana implementasi teori caring ini bisa memasuki ranah publik ya, pemberian perawatan pada individu maupun komunitas ya dapat lebih meningkat. Contohnya ya misalnya pada penyediaan ruang untuk pejalan kaki, untuk orang-orang disabilitas, bahwa di dalam setiap gedung misalnya harus disiapkan ruang-ruang untuk penyandang disabilitas, termasuk misalnya salah satunya adalah toilet, di mana dalam toilet itu juga harus ada tempat untuk orang-orang lansia, geriatrik, agar dia bisa bangun ya sendiri, ada alat bantunya di setiap koridor, ada pegangan tangan dan lain sebagainya, sehingga sebetulnya eh, pengembangan atau riset itu dengan menggunakan teori caring akan sangat berkembang em, dengan lingkup atau skop yang lebih luas. Kesimpulannya, teori Watson tentang peduli atau caring, human caring, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap praktek keperawatan dan telah diakui secara luas sebagai framework yang berharga ya untuk memahami dan mempraktekkan perawatan yang berfokus pada manusia atau PCC ya, Patient Care Center. Aplikasi teori ini telah meluas ke berbagai setting pengaturan, yang perawatan kesehatan, pendidikan, dan bahkan masyarakat. Jadi teori Watson menginspirasi dan memandu perawat atau eh, bukan non keperawatan ya untuk memberikan perawatan yang penuh kasih, empati dan holistik kepada pasien atau eh, kepada karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin cepetan ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Bu Dr. Luciana. Saya kembali Bapak Ibu, saya ingatkan nanti untuk sesi tanya jawab nanti akan bukan di akhir, tapi biar tidak lupa jika ingin menanya juga bisa langsung menulis dari sekarang pertanyaannya di chat Zoom, tapi nanti akan direspon oleh narasumber di akhir kegiatan. Oke. Makasih Bu Dr. Luciana atas materinya luar biasa. Saat ini kita akan lanjut ke narasumber ketiga. Saya izin di narasumber ketiga kita adalah Bu Dwi Kurniawati. Beliau adalah saya salah kirim. Oke. Kita lanjut ke materi ketiga. Izin saya share profil beliau.
Narasumber kita yang ketiga adalah Bu Dwi Kurniawati, beliau dosen di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau sangat aktif di penulisan karya ilmiah. Untuk S2-nya, ini beliau juga lulus dari Universitas Airlangga University. Jadi lulusan S2 di Airlangga, beliau sangat aktif di penulisan karya ilmiah, baik yang dari tingkat nasional hingga internasional. Beliau juga pernah bekerja di beberapa perusahaan juga sebelum menjadi seorang dosen. Dengan pengalaman organisasinya, yang pertama beliau aktif di Perhimpunan Periset Indonesia atau BRIN, terus kolaborasi of lecture across country, terus International Economic Management Business Organization and Community, dan juga Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur, serta Forum Kepenulisan Lingkar Pena. Itu adalah beberapa organisasi yang beliau tergabung di dalamnya. Dalam kesempatan ini, narasumber ketiga, yaitu Bu Dwi Kurniawati, akan sharing terkait dengan konflik teori. Apakah Bu Dwi sudah bergabung? Sudah jawab, sudah bergabung. Bu Dwi? Sedikit ada kendala ya. Kita tunggu. Sambil menunggu Bu Dwi Kurniawati, saya akan kembali bagi Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya terkait materi pertama kita tadi, terkait identity teori, ataupun terkait materi kedua, sharing teori, sudah boleh untuk menuliskan pertanyaannya di chat Zoom ya. Atau kalau tidak nanti bisa di akhir setelah materi keempat menanyakan langsung. Tapi jika tidak ingin lupa bisa menulis pertanyaannya di chat Zoom. Saya WA beliau udah gabung pasti. Ya, narasumber ketiga udah gabung Zoom. Monggo untuk Bu Dwi Kurniawati, waktu dan tempat saya persilakan untuk berbagi ilmu terkait konflik teori. Bu Dwi, untuk suara saya kedengaran? Mbak Bu Yurika, apakah masih standby? Standby, Pak. Bu Dwi, ini saya izin rolling ya. Saya mulai, Mbak Yurika atau Budi sudah siap?
saya rolling gitu Bapak Ibu. Kita ke Bu Yurika, ya. Saya izin share dulu profilnya Bu Yurika. Nanti untuk Bu Dwi kita ke yang sesi materi keempat. Oke. Nah, narasumber kita Bu Yurika ini seharusnya materi yang keempat. Ini kita rolling ke materi ketiga, narasumber ketiga, di mana beliau nanti akan berbagi ilmu terkait implementasi dari teori TAM, ya. Teknologi TAM itu teknologi acceptance model. Kalau di kami juga di manajemen itu sangat familiar dengan teori TAM. Beberapa mahasiswa bimbingan saya juga kemarin menggunakan teori ini. Terutama untuk objek-objek yang berkaitan dengan digitalisasi itu menggunakan teori TAM ini. Izin menyampaikan profil dari Bu Yurika Octavian, SPD MMSI. Beliau lahir di Jakarta dan saat ini juga tinggal di daerah Jakarta Barat. Beliau satunya S1 Komputerisasi Akuntansi di Universitas Bina Nusantara, kemudian S3 guru sekolah dasar di Universitas Terbuka, S2-nya beliau S2 Magister Manajemen Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara, dan saat ini juga sedang lanjut S2 Magister Pendidikan. Dia ini sangat senang kuliah, yang aktif, memiliki 2 gelar S1 dan insya Allah 2 gelar S2. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai tenaga pendidik, pernah menjadi guru di swasta, SD Kasih, kemudian SN saat ini di SDN Cengkareng Barat, dan menjadi guru penggerak Angkatan 9. Untuk prestasi, beliau juga aktif memenangkan beberapa juara kegiatan yang dilaksanakan dengan berkaitan dengan kependidikan, dan juga aktif menulis dan publikasi. Beliau banyak memiliki buku, baik buku chapter ataupun buku ilmiah atau buku referensi. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Yurika untuk berbagi ilmu terkait teori TAM. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Adi. Saya mohon izin Bapak Ibu, saya di sini cuma tim hore ya, karena saya bukan dosen. Kebetulan saya guru SD, mengajar di negeri saat ini, dan sekedar sharing saja karena memang S2 saya yang lalu itu di BINUS, lalu sekarang sedang S2 lagi untuk Magister Pendidikan Dasar, dan kebetulan risetnya mengangkat Grand Theory Teknologi Acceptance Model. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah tampak. Oke, baik. TAM atau perluasan dari teori of reason of action, ya. Ini merupakan di teori ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang pengantar, esensi, paradigma, variabel, dan contoh model riset serta interpretasi. Anggap aja ini mahasiswanya yang sedang presentasi ya, Bapak Ibu dosen, mohon izin. Lalu di sini hakikat dasar dari TAM adalah merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami penerimaan dan penggunaan teknologi oleh pengguna.
Jadi dalam perkembangannya TAM ini sebenarnya menggantikan banyak ukuran teori sebelumnya dalam bentuk kemudahan dan kegunaan bagi pengguna teknologi. Jadi jika kita bicara tentang teknologi, terdapat unsur-unsur ketidakpastian terutama dalam hal pengambilan keputusan. Karena saat sebuah teknologi itu diterapkan, ada kemungkinan apakah akan berkembang di masyarakat, apakah dari masyarakat itu ada upaya untuk belajar atau menggunakan teori tersebut atau tidak. Oke, berikutnya di sini paradigma dasar. Paradigma dasar dari teknologi acceptance model ini melibatkan dua faktor utama, yaitu perceived usefulness atau persepsi kegunaan dan perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Perceived usefulness di sini mengacu kepada sejauh mana pengguna percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu itu akan meningkatkan kinerja mereka. Sedangkan perceived ease of use itu mengukur seberapa mudah pengguna merasa bahwa teknologi tersebut dapat digunakan. Kedua faktor ini tentunya berkontribusi terhadap behavioral intention dalam menggunakan teknologi yang akhirnya mempengaruhi actual system use atau penggunaan sistem yang sebenarnya. Sebetulnya teknologi acceptance model ini banyak digunakan untuk memprediksi adopsi teknologi dan membantu pengembang dalam merancang sebuah produk yang lebih berguna untuk diterima oleh masyarakat. Nah, ini ada beberapa variabel penelitian yang terdapat di teori ini. Di sini saya mengangkat tentang model original teknologi acceptance model yang diusulkan oleh Fred Davis tahun 1989. Di mana penerimaan teknologi itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi itu meningkatkan kinerja ataupun sejauh mana teknologi tersebut mudah atau tidak untuk digunakan. Ya. Nah, model ini tentunya mempengaruhi faktor-faktor eksternal di sekitarnya. Terdapat beberapa perbedaan utama. Jadi sebelum kita masuk ke contoh model riset, kita kembali ke sini. Sebenarnya terdapat beberapa utama antara yang tahun 89 ini dengan pengembangannya. Pengembangannya di sini yaitu pada penambahan behavioral intention. Ini merupakan variabel penting penghubung antara perceived usefulness dan actual system use. Dalam model tahun 1996 yang saya tampilkan ini, behavioral intention itu bermanfaat sebagai penentu langsung, ya, menggantikan attitude toward using. Nah, model ini lebih fokus pada niat perilakunya atau prediktor kuat dari penggunaan aktual. Sedangkan kalau external variables itu lebih menentukan perceived ease of use-nya. Di sini ada contoh model riset yang berbasis teori ini. Kebetulan saya sedang mengembangkan topik riset ini terkait dengan integration of digital tools in primary education, a case study on the impact of interactive learning platform. Jadi karena saat ini kita berkembang AI, artificial intelligence, jadi saya ingin mengangkat topik ini, menganalisis tentang bagaimana guru-guru di sekolah dasar khususnya dalam menggunakan platform pembelajaran berbasis AI di sekolahnya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan platform pembelajaran tersebut. Ada beberapa variabel yang muncul dalam penelitian saya. Yang pertama, perceived usefulness itu sejauh mana guru percaya bahwa platform AI dapat meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Lalu ada perceived ease of use-nya itu sejauh mana guru merasa bahwa platform AI mudah digunakan, mudah dipahami.
Kemudian external variables-nya, saya mengambil faktor-faktor di luar itu seperti pelatihan, dukungan teknis, dan infrastruktur teknologi di sekolah yang mempengaruhi dua variabel sebelumnya. Dan yang keempat adalah behavioral intention. Ini berkaitan dengan keinginan guru untuk menggunakan platform AI dalam proses pembelajaran ketika pemerintah menyajikan sebuah program yang namanya Guru Penggerak. Di sana guru-guru di Indonesia ditantang untuk lebih inovatif lagi, dan kami juga punya platform yang namanya platform Merdeka Mengajar. Di sana juga ada asisten guru, tapi penggunaannya belum marak. Jadi itulah sebabnya saya merasa perlu untuk mengangkat topik penelitian ini. Nah, yang berikutnya adalah variabel berikutnya terkait dengan actual system use, di mana penggunaan nyata platform AI oleh guru dalam kegiatan pengajaran sehari-hari. Di sini terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama adalah berkaitan dengan perceived usefulness itu berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Atau yang kedua, hipotesis yang kedua ada perceived ease of use-nya berpengaruh positif, perceived usefulness terhadap perceived usefulness. Yang ketiga, perceived ease of use-nya berpengaruh positif terhadap behavioral intention atau keinginannya untuk belajar. Lalu yang keempat adalah behavioral intention berpengaruh positif terhadap actual system use. Nah, di sini ada beberapa metodologi yang rencananya akan saya gunakan. Yang pertama adalah populasinya guru sekolah dasar yang telah menggunakan atau diperkenalkan dengan platform pembelajaran berbasis AI, yang rencananya saya akan mulai dari penggunaan platform Merdeka Mengajar atau PMM itu. Kemudian yang kedua ada instrumen pengumpulan data, kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur PU, POU, BI, dan ASU-nya. Lalu analisis datanya ada berupa regresi linear atau analisis jalur untuk menguji hubungan antar variabelnya. Nah, interpretasi dari teori untuk mendukung riset ini tentunya adalah di sini ada beberapa teori ya. Yang pertama teori of planned behavior. Ini teori perilaku karena yang diteliti penerimaan terhadap teknologi. Jadi interpretasi dari teori ini ada teori of planned behavior, di mana ada keinginan perilaku individu dalam menggunakan teknologi tersebut. Jadi untuk teori of planned behavior ini sudah dilakukan pengembangan oleh beberapa peneliti beberapa dekade terakhir dan telah dikaji ulang pada berbagai populasi dan konteksnya. Beberapa perubahan juga dilakukan berkaitan dengan kontrol dan perceived behavioral kontrolnya. Lalu di sini juga ada social cognitive theory, di mana teori perilaku yang dikembangkan oleh Albert Bandura ini berfokus pada bagaimana individu belajar dari pengalaman mereka sendiri, serta melalui pengamatan dan imitasi perilaku orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan AI juga harus disikapi dengan bijaksana, dan ini juga diakui sebagai faktor kognitif yang mempengaruhi perilaku individu seperti keyakinan, nilai, dan ekspektasinya. Nah, dalam konteks pengembangannya, SCT atau Social Cognitive Theory ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana individu belajar dan mengembangkan keterampilan teknologi melalui pengalaman dan pengamatan. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Nah, ya, makasih Bu Yurika, sangat luar biasa untuk materinya. Ya, nanti ini berarti kita akan lanjut ke materi keempat ya. Tapi sebelum itu saya menjadi tertarik. Saya tadi dari materi Bu Hesti, Bu Dr. Hesti, Bu Dr. Luciana, saya merasa bahwa tema-tema grand theory yang dipakai itu sangat potensial untuk kita melakukan kolaborasi riset.
Kalau sesama dosen kami memang sudah terpasang kerjasama. Nanti saya nggak tahu apakah guru juga bisa. Tapi sebenarnya kalau di hibah-hibah Kemendikbud itu untuk guru juga bisa, tapi nanti dia statusnya keanggotaan non dosen. Jadi macam mitra gitu. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti kita bisa terjadi kolaborasi sesama dosen dan juga dengan non dosen dengan tema-tema dan teori-teori yang sudah kita sharing di kesempatan hari ini. Ya, makasih Bu Yurika. Kita lanjut Bapak Ibu ke materi keempat dengan narasumber Bu Dwi Kurniawati. Berhubung tadi sudah saya share terkait profil beliau, jadi mungkin kita langsung saja tempat dan waktu saya persilakan kepada Bu Dwi Kurniawati untuk berbagi ilmu terkait konflik teori. Pada Bu Dwi Kurniawati saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Moderator. Perkenalkan, saya Bu Dwi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Moderator. Saya adalah salah satu dosen UIN Surabaya, Sunan Ampel Surabaya. Bidang saya di sini terkait dengan penelitian, saya lebih ke ilmu-ilmu sosial ya Bapak Ibu, di mana ilmu sosial ya lebih ke ekonomi, politik, kemudian kultur, sosial budaya, dan seperti itu. Sehingga saya tertarik ya untuk share berbagi pengalaman saya terkait dengan teori konflik yang sering saya gunakan dalam penelitian. Izinkan saya share script untuk PPT-nya. Atau mungkin bisa dibantu Pak Moderator untuk PPT-nya. Agak. Pak Adi, Pak Adi Santoso. Lama. Apakah sudah tampil? Apakah sudah tampil Bu Dwi materinya? Sudah nampak. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Moderator. Ini saya akan menjelaskan, mungkin sedikit sharing ya, karena kemarin tertarik dengan teori konflik yang makin marak ya mungkin, dan juga di dalam penelitian juga sering digunakan. Jadi di sini karena sifatnya ilmu sosial dan lebih dominasi penelitian saya ke kualitatif memang. Di sini saya sering menggunakan beberapa analisis juga terkait dengan penelitian saya. Nah, ini mungkin dari definisi ya, atau penggunaan dari
teori konflik sendiri itu di mana interaksi sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan perbedaan dari berbagai hal, bisa dari sumber daya, kekuasaan, nilai dan persaingan atau perjuangan dan ini ya apa untuk dominasi power di masyarakat. Oke, next, Pak. Nah, di sini saya tadi sempat membaca ya beberapa grand teori, ternyata banyak sekali dalam ilmu sosial yang sangat keterkaitannya dengan teori konflik. Di sini ada materialis historical, kemudian ada struktural dan teori sistem serta teori konflik sendiri yang diusung oleh atau dibawakan Ralph Dahredorf. Nah, di dalam sini konsep lebih ke komprehensif ya di dalam fenomena sosial dan lebih ke dominasi ke sosial budaya atau ya memang banyak dipakai oleh peneliti kualitatif gitu ya. Oke, next, Pak. Di sini beberapa konflik teori terdapat pembagian yang dikembangkan oleh Ralph Dahredorf. Di masyarakat terdapat konflik kepentingan di mana masyarakat terdiri dari kelompok kepentingan ya, tujuan yang berbeda dan beberapa sudut pandang yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Nah, itu ya. Kemudian struktur otoritas. Di sini otoritas di dalam masyarakat, terutama dalam kelompok dominasi yang mengendalikan kelompok lain dengan mempertahankan status quo. Sementara kelompok yang didominasi berusaha mengubahnya. Kalau dari konflik kepentingan Bapak Ibu bisa banyak yang ditemui kalau kita berbicara apalagi barusan kita melakukan ini ya apa pemilu atau pemilihan presiden itu sangat terasa sekali. Kemudian struktur otoritasnya dan perubahan sosial. Jadi konflik teori konflik ini saling keterkaitan antara beberapa faktor. Jadi terdapat konflik kepentingan, kemudian adanya struktur otoritas dan perubahan sosial. Next. Di sini kalau kita lebih dalami lagi secara definisi, konflik adalah perselisihan, bentrok dan perjuangan antara individu, kelompok atau bangsa. Kemudian ini juga memiliki tujuan kepentingan. Nilai yang tidak cocok mengarahkan pada ketegangan, potensi, dan konfrontasi. Di dalam konflik ini juga terdapat ini ya digolongkan beberapa cabang terkait dengan konflik itu sendiri, yaitu interpersonal konflik, di mana ketidaksepakatan antar individu seperti pasangan, anggota keluarga, dan teman. Kemudian intergroup konflik, konflik antara kelompok berbeda seperti kelompok etnis, partai politik, atau kelas sosial. Dan ada international konflik, konflik antar negara. Seringkali melibatkan masalah geopolitik, sengketa wilayah, dan persaingan sumber daya. Ini masih terjadi kan. Contoh-contohnya juga banyak. Kalau kita lihat di beberapa surat kabar atau berita, bahkan di media sosial, ya itu sangat mempengaruhi teori konflik ini. Yang lagi jadi perbincangan juga terkait dengan investasi, faktor-faktor penyebab
IKN, kalau kita kaji, karena saya meneliti juga bagaimana investor asing itu melihat Indonesia untuk bisa menjadi peluang atau lahan untuk investasi. Nah, ini saya kaji ke IKN, kenapa ada beberapa yang membuat mereka menganalisis atau berpikir terkait dengan investasi. Itu salah satu contohnya. Next, Pak. Nah, ini mungkin dari implementasi teori konflik dapat dilihat dari berbagai fenomena. Sudah dijelaskan tadi bahwa lebih ke arah gerakan sosial, kemudian perjuangan kelas, perjuangan buruh melawan kapitalis, perubahan politik, ekonomi, sosial akibat revolusi, transformasi kekuasaan, analisis konflik antara etnis, agama, ideologi di masyarakat, dinamika konflik dan institusi sosial seperti di keluarga, sosial, dan organisasi. Nah, teori konflik ini juga memberikan perspektif kritis dalam memahami masyarakat dan proses perubahan sosial. Kritiknya terhadap konsensus dan integrasi sosial menjadi landasan bagi studi gerakan sosial dan analisis konflik dari berbagai ilmu sosial kontemporer. Jadi memang benar-benar terjadi. Dan kita juga mungkin merasakan sendiri akibat dari konflik itu sendiri, sehingga bisa terkait dengan kita analisis. Oke, next. Ini beberapa penyebab ya Bapak Ibu konflik. Kalau kita analisis dan riset, kita masukkan adanya persaingan dari sumber daya, kemudian ya kalau dari sumber daya mungkin dari individu bisa bersaing, kemudian ada nilai keyakinan yang berbeda dari ideologi, nilai, dan keyakinan terjadi, kemudian ketidakseimbangan daya, kekuasaan, power, kesenjangan, dan ketegangan, konflik, dan berupaya untuk mengendalikan dalam konteks dominasi. Kemudian ada gangguan komunikasi. Komunikasi yang buruk itu salah satu juga penyebab konflik, sehingga perlu dikaji juga kesalahpahaman, kurangnya dialog, dan kontribusi pada peningkatan konflik. Ini jenis konflik ya Bapak Ibu, ada interpersonal konflik, intrapersonal konflik, kemudian interpersonal konflik, dan intergroup konflik. Jadi kalau intra itu di dalam diri sendiri dan melibatkan perjuangan atau dilema dan terjadi di dalam internal. Kalau interpersonal konflik, dua individu atau lebih, dan itu perselisihan antar anggota, bisa jadi melibatkan kolega atau banyak individu. Dan intergroup konflik ini lebih ke arah kelas sosial, kelompok etnis, atau partai politik. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah konflik revolution strategis. Bagaimana perkembangan atau resolusi konflik itu terjadi. Nah, ini yang bisa kita kaji dari beberapa solusi yang bisa ditemukan, yaitu meminimalkan kerugian dengan negosiasi, di mana proses diskusi, kompromi, dan pencapaian kesepakatan. Kemudian ada mediasi, pihak ketiga yang netral membantu memfasilitasi komunikasi dan menemukan solusi. Arbitration, pihak ketiga yang netral membuat keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan konflik. Conciliation, pihak ketiga yang netral membantu pihak berkomunikasi dalam menemukan kesamaan. Ada beberapa mungkin solusi strategis atau
resolusi strategis yang bisa digunakan dalam penyelesaian konflik. Next. Ini power ya, kita bicara di dalam konflik itu memang dominasi itu cukup penting sehingga ya peran kekuasaan penyebab konflik ini timbul. Nah, di sini adanya ketidakseimbangan daya, kelompok dominan, grup yang lemah atau kurang kuat atau kemudian dinamika konflik, terus terdapat eksploitasi, penindasan kelompok yang berkuasa, kemudian ada perlawanan, protes, kekerasan, dan penentangan status quo. Kemudian di sini tadi sudah ya sedikit terdapat solusi tadi, ini masih ada keterkaitannya antara komunikasi dengan konflik. Jadi konflik dan komunikasi ini satu yang tidak bisa dilepaskan dan saling keterkaitan dan menjadi salah satu solusinya ya. Nah, ini beberapa gambaran yang bisa kita lihat bahwa konflik dan komunikasi ini sangat keterkaitan. Jadi di sini ada poor communication terjadi bila adanya kesalahpahaman, salah tafsir, kurangnya dialog dan memperburuk konflik. Kemudian active listening. Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan atau memahami dari sudut pandang orang lain. Empati, mencoba memahami perasaan atau perspektif orang lain, dan clear direct communication. Ini adalah bagaimana mengekspresikan pikiran, perasaan secara langsung untuk menghindari ambiguitas atau kebiasaan. Seperti itu di dalam konflik dan komunikasi. Nah, ini konflik juga sangat berpengaruh pada kultur yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu, jadi lebih ke dominasi kualitatif, deskriptif, kemudian analisa dan riset-riset yang memang membutuhkan penjabaran yang detail. Nah, di sini kalau kita lihat konflik itu dari sisi kultur ya Bapak Ibu, ada hambatan bahasa, bagaimana kita menciptakan tantangan komunikasi yang supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kemudian norma nilai budaya juga bisa menjadi konflik dalam kultur, adanya variasi normal, kepercayaan, budaya, dan pandangan individu terhadap konflik, kemudian komunikasi style, budaya yang berbeda memiliki gaya komunikasi yang berbeda sehingga bisa menyebabkan salah tafsir, sosial structure, perbedaan budaya, hierarki sosial, atau ada tahapan atau tingkatan struktur kekuasaan yang mempengaruhi dinamika konflik. Ini tadi ada keterkaitannya, tadi sudah tipe konflik dalam organisasi dan manajer konflik di sebuah organisasi, sehingga ada hubungannya jika kita berbicara dalam organisasi itu banyak bisa dari perusahaan atau lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga kita perlu bisa memanajemen konflik jika dalam suatu organisasi. Next. Nah, ini kesimpulan dari yang kita bicarakan bahwa konflik itu tidak bisa dihindari dan itu bisa muncul dari alami, dari sebuah kehidupan maupun pekerjaan. Kemudian kita juga perlu memahami dinamika konflik. Jadi konflik itu ya sudah memang wajar saja terjadi dan upaya kita ya perlu bagaimana kita memahami dan mencari solusi itu. Kemudian mengetahui penyebab, jenis, strategi, dan untuk penyelesaian konflik, manajemen yang efektif. Kemudian ada komunikasi is key. Jadi komunikasi ini sangat penting di dalam penyelesaian konflik. Kemudian konflik can be positive. Gunakan konflik ini menjadi sebuah
apa ya istilahnya sesuatu yang bisa menciptakan kritikal atau positif dalam pengambilan keputusan. Seperti itu untuk bertumbuh dan perubahan yang positif. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori konflik yang sering saya gunakan, bahkan mungkin Bapak Ibu juga temukan dalam risetnya, bisa digunakan untuk menganalisa. Dan ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, mungkin ada kekurangan bisa nanti kita sharing dan tambahan yang dari Bapak Ibu bisa bertukar mungkin dari beberapa teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Dwi atas materi yang telah di-share dan telah disampaikan. Oke, Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo untuk prosedurnya bisa bertanya via chat Zoom atau bisa langsung bertanya di melalui muka dengan hand raise ya. Untuk mengurutkan nanti pertanyaannya. Jadi silakan hand raise nanti kita coba list yang akan bertanya. Atau kalau enggak bisa langsung mengajukan. Bertanya Mas Adi. Oke, silakan Pak. Ke narasumber siapa untuk saya catat? Bagaimana kira-kira menerapkan grand teori tersebut. Tetapi yang terjadi kan teman-teman mungkin saya yang salah ya, hanya menjelaskan seperti kuliah misalnya konflik teori, ada caring teori, ya kayak menjelaskan teori-teori yang ada kepada mahasiswanya gitu aja. Jadi saya belum bisa merasakan adanya grand teori terkait dengan riset karena judulnya begitu. Nah, saya apresiasi banget pada pembicara ketiga ya, Ibu Guru SD tadi, menarik, walaupun sederhana, tapi sebenarnya itu yang bisa kita rasakan adanya sebuah judul, mungkin dia proposal beliaunya ini cakep, tapi juga menjelaskan grand teori yang diperlukan. Misalnya ada behavioristic teori, ada cognitive teori, mungkin nanti saran saya tambah lagi seperti teori-teori yang AI-nya kayak apa gitu ya. Cuman masalahnya judulnya itu case study. Itu mestinya kan penelitian murni kualitatif ya. Case study sendiri mengacu kepada sebuah masalah yang ada, kemudian diteliti. Kalau sekolah itu nggak ada masalah, hanya belum pernah dilakukan penelitian pengajaran dengan AI, jadinya bukan case study menurut saya. Ini masukan aja. Mestinya itu sebuah basic interpretative study lah, kira-kira gitu. Nah, yang kedua, masukan dari pembicara ketiga tadi, Ibu tadi, kalau ada sebuah case study, mestinya bukan analisis regresi ya. Itu kan ada regression analysis itu. X1, 2, 3, dan sebagainya. Itu kan nanti masuknya ke kuantitatif ya. Judulnya sebuah studi kasus, tapi analisisnya kan di multiple regression gitu. Nanti akan ketemu namanya normality, kemudian macam-macam lah validity test dan sebagainya tadi. Nah, mungkin teorinya menarik, cuman judulnya bukan case study, tapi mungkin pengaruh gitu aja lah kira-kira. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Ya, terima kasih Pak Saiful. Monggo ditanggapi oleh narasumber, boleh? Baik, Pak Saiful izin bukan menjawab ya, tetapi mungkin sekadar sharing saja begitu. Pak Saiful izin Bapak dalam konteks identity theory yang tadi saya bawakan, bahwa kalau saya berharap begini Bapak,
kita memahami dulu identity teori seperti apa, baru kami mencoba mengaplikasikan di dalam penelitian begitu. Tadi saya juga sudah memberikan sebuah contoh sederhana tentang bagaimana identity teori itu diterapkan di dalam penelitian. Ada satu penelitian saya terkait dengan identity teori adalah bagaimana fenomena dosen di Indonesia, begitu ya. Bahwa di sini kinerja dosen itu dinilai dari jabatan fungsional akademik, begitu ya. Yang masih banyak rancu banget, begitulah, bahwa kita sebagai seorang dosen itu diharapkan profesional dan lain sebagainya, tapi administrasinya pun harus bagus, begitu ya. Sehingga di sini ada sebuah fenomena yang terjadi, maka saya mencoba membuat sebuah penelitian bagaimana identity teori yang terkait dengan identitas personal, identitas sosial, dan juga identitas peran, begitu ya. Bagaimana kita sebagai dosen yang nanti identitas kita itu bisa menguatkan kinerja kita sebagai dosen, gitu. Nah, salah satu contohnya begini, Bapak. Untuk indikator di dalam identitas personal itu adalah bagaimana kita sebagai seorang dosen itu mempunyai persepsi pengetahuan yang baik, bahwa ilmu pengetahuan itu membawa peradaban dunia yang lebih baik, begitu ya. Bahwa pengetahuan ini pemahaman kita sebagai dosen ya menentukan masa depan yang lebih baik, keberlangsungan masa depan, dan juga satu persepsi yang baiklah tentang pengetahuan itu sendiri. Itu contohnya di indikator identitas personal, begitu. Terus untuk yang sosial ini adalah kita indikatornya itu ada asosiasi, komitmen, afiliasi, dan hubungan, begitu. Jadi dengan kita sebagai seorang dosen itu mempunyai hubungan yang baik, begitu. Hubungan yang baik artinya dengan komunitas-komunitas yang terkait dengan peran kita sebagai seorang dosen, itu nanti juga akan menguatkan bagaimana identitas kita itu bisa lebih baik daripada yang lainnya, begitulah, saat kita berperan sebagai seorang dosen. Kalau peran itu sendiri, bahwa kita sebagai seorang dosen itu kita sebagai sharing knowledge, begitu ya, terus menciptakan pengetahuan dan memiliki akses, sehingga diharapkan bahwa dari beberapa variabel di identity teori itu, dari identitas personal, peran, dan identitas sosial ini nanti akan menguatkan bahwa kita itu betul-betul dosen yang kita manusia yang memerankan peran dosen atau sebagai aktor, begitu, yang baik di dosen ini, sehingga nanti kinerja kita itu akan semakin naik. Kalau kita peran kita kuat, kalau kita identitasnya kuat, terus kalau kita identitas sosialnya juga kuat, maka segala kaitan yang tadi ya, kinerja kita kan ada banyak ukur lah dari kinerja kita ya. Produktivitasnya harus baik, kualitas pekerjaannya seperti apa, berkomunikasinya baik, begitu ya, teamwork, penelitian, pengabdian, dan pengajar itu bukan lagi menjadi beban, begitulah, tetapi menjadi sebuah kewajiban, begitulah ya, atau sesuatu yang kita senangi lah. Kalau kita senang dengan pekerjaan-pekerjaan kita, karena tadi kita mengidentifikasikan diri kita dengan baik, begitu, maka semuanya akan bisa meningkatkan kinerja kita. Jadi peran sebagai dosen, ya kita berperan betul-betul menjadi dosen yang baik. Itu Bapak. Sedikit ya Pak ya, untuk sharing saja, begitu. Terima kasih Bapak Saiful. Itu mungkin Bapak untuk sharing saja ya. Terima kasih Bu Dr. Hesti. Monggo Bu Yurika, apakah akan juga ingin menimpali? Saya sangat berterima kasih Pak Saiful dengan koreksinya. Kebetulan memang tujuan saya sharing di sini awalnya kenapa saya memilih teknologi acceptance model. Jadi saya hanya melihat fenomena yang ada di sekolah saya. Lalu saya sempat diskusi juga dengan Pak Adi, ya Pak Adi, ini grand teori yang saya angkat baiknya tentang apa ya Pak? Karena saya blank banget ini. Lalu dicoba teknologi acceptance model. Jadi saya juga pas mau bikin ini juga buat saya tuh PR banget karena saya nggak pernah
nggak pernah mengupas ini, belum pernah mengupas ini secara mendalam. Tapi koreksi-koreksi tadi dari Pak Saiful, saya catat betul untuk perbaikan saya. Saya ini di sini posisinya saya berasanya saya ini mahasiswa dan Bapak Ibu di sini dosen saya gitu. Jadi saya sangat senang sekali mendapat koreksi seperti ini. Terima kasih Pak Saiful. Ya, makasih Bu Yurika. Untuk Bu Luciana dan Bu Dwi. Baik, mohon izin ya Bapak, saya menyampaikan mungkin penjelasan tambahan ya. Memang tadi sebetulnya dalam presentasi saya itu saya sudah menyampaikan beberapa contoh riset terkait perilaku caring. Cuma memang tidak saya tampilkan kerangka konsepnya sampai analisis contoh elemen-elemennya, tapi secara garis besar tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh penerapan riset saya ini, riset mengenai perilaku caring ini di dunia pendidikan, kesehatan masyarakat, bahkan pada kebijakan publik. Barangkali mungkin saya tambahkan misalnya ya untuk lebih ininya, saya sendiri sudah menerapkan riset mengenai perilaku caring ini dengan grand teorinya Jean Watson dalam pengembangan model intervensi saya. Jadi saya melakukan riset judulnya Model Safety Leadership untuk meningkatkan kompetensi dan efikasi diri kepala ruangan. Jadi riset saya itu menggunakan dua metode riset yaitu kualitatif dan kuantitatif, jadi mixed method. Untuk pengembangan intervensi saya gunakan kerangka teori Jean Watson tadi, teori caring tadi, untuk mengembangkan bagaimana kompetensi kepala ruangan itu meningkat di bidang keselamatan pasien. Bagaimana mereka meningkat kemampuannya untuk melakukan kepemimpinan keselamatan pasien di rumah sakit. Karena belum ada model intervensi yang sifatnya mengambil dari teori caring untuk meningkatkan kompetensi kepala ruangan gitu. Memang tidak saya tampilkan di sini ya, di dalam PPT ini tidak saya tampilkan hasil riset saya sendiri, tapi saya mengembangkan sebuah model intervensi safety leadership untuk meningkatkan kompetensi dan efikasi diri kepala ruangan. Jadi di situ di dalam riset saya itu ada beberapa intervensi, model intervensi yang saya gunakan untuk mengembangkan model safety leadership dan itu juga sudah diuji secara kuantitatif untuk menguji efektivitas model tersebut. Nah, riset dari teori-teori yang lain mengenai penggunaan teori caring ini paling banyak contohnya adalah bagaimana meningkatkan perilaku caring dari perawat dan bahkan siswa perawat dengan adanya perubahan pada perilaku sosial masyarakat di mana komplain dari masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan mengeluh bahwa perawat itu kurang perilaku caring-nya gitu. Mereka merasa perawat hanya berfokus pada memberikan obat gitu, tidak ada komunikasi. Padahal mereka pengen didengerin apa yang mereka rasakan, keluhan mereka seperti itu. Bahkan informasi-informasi mengenai perkembangan status kesehatan, misalnya hari ini tadi habis diambil pagi gula darah, hasilnya belum terinformasi hasilnya seperti apa. Kemudian misalnya hasil lab-lab yang lain itu baru hasil lab. Terus kunjungan dokter atau program terapi yang lainnya itu mereka sangat menginginkan informasi tersebut dari perawat. Sehingga kalau Bapak mungkin bisa melihat nanti di Google Scholar di itu ya, itu banyak sekali mengenai penelitian mengenai perilaku caring dan kaitannya dengan kepuasan pasien. Dan mereka menggunakan karitas proses. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa teori caring ini ada 3 utama yaitu transpersonal caring, moment caring, dan karitas proses. Jadi banyakkan menggunakan karitas proses ya untuk mengukur sejauh mana sih perilaku caring perawat itu eh, seberapa jauh sih perilaku caring perawat itu udah diterapkan oleh perawat gitu. Dan di bagian mana yang perlu ditingkatkan? Apakah di hubungan percaya, apakah bentuk edukasi tadi ya, apakah dalam bidang spiritual. Jadi itu udah banyak yang melakukan penelitian terkait perilaku caring gitu. Mungkin itu dan juga salah satunya juga adalah komunikasi terapeutik. Kalau misalnya dimasukkan kata kunci komunikasi terapeutik di Google Scholar juga akan banyak muncul. Jadi
Di dalam perilaku caring juga salah satunya adalah bagaimana kita mau mendengarkan keluhan pasien, ya, active listener. Kemudian bagaimana kita menyentuh pasien misalnya ya, menyentuh bukan membelai, artinya ketika berkomunikasi bersalaman dengan pasien, memegang bahu pasien sampai seperti itu perilaku caring yang diteliti. Mohon maaf untuk kedepannya, terima kasih masukannya, mungkin akan lebih saya tampilkan lagi secara detail untuk penyempurnaan ke depan ya Bapak ya. Masukannya itu saya terima dengan baik untuk penyempurnaan ke depan. Mungkin itu penjelasan dari saya Bapak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Bu Dr. Luciana. Oke, seperti itu Pak Saiful untuk selanjutnya ada lagi untuk yang bertanya. Kalau nggak ada, sedikit saya menyimpulkan ya dari keempat narasumber kita hari ini. Harapannya bisa menjadi salah satu jalan lah nanti kita untuk bisa kolaborasi riset. Memang harapannya dari kami terjadi penyampaian informasi terkait grand teori itu dengan implementasi riset-riset yang potensial untuk menggunakan grand teori tersebut. Misalnya nanti di kegiatan berikutnya kita akan belajar apa yang misalkan masih belum bisa memuaskan Bapak Ibu dari kegiatan ini, silakan kami benahi untuk di kegiatan kuliah pakar berikutnya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Untuk absensi sudah saya share di chat Zoom. Ya, kalau nggak ada, saya kira seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan kuliah pakar hari ini. Semoga 3 grand teori dan 1 konseptual tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pemahaman kita tentang penggunaan teori terhadap riset-riset kita. Seperti itu. Saya mewakili panitia dan mewakili tim pengurus pakar mengucapkan permohonan maaf jika selama pelaksanaan kegiatan webinar kuliah pakar ini ada hal yang belum bisa memuaskan Bapak Ibu secara keseluruhan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dr. Hesti, Bu Dr. Luciana, Bu Dwi Kurniawati, dan Bu Yurika Pratian atas kesempatannya yang bisa meluangkan waktunya di hari Sabtu yang seharusnya berlibur dengan keluarga, harus mengorbankan waktunya untuk berbagi ilmu di kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Semoga bisa Bapak Ibu. kolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Lev. Terima kasih. Selamat berlibur.
Ya itu gitu ya harus sama PJ-nya, kemudian nanti PJ-nya juga akan menyampaikan ke saya gitu.